Jumpa lagi temanku semua. Gimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, masih tetap bekerja dalam bidangnya masing-masing. Oke, kali ini di hadapan saya sudah ada sebuah trafo, dua buah trafo Ferit tipe E55 ya, dengan bodi yang ceper, tipe ceper ini. Terus kira-kira bagaimana atau apa yang Anda pikirkan dengan kedua trafo ini? Mungkin ada yang bertanya, bahkan banyak yang bertanya, bagaimana sih caranya untuk melepas Ferit dari koker? Karena trafo-trafo seperti ini kan merupakan trafo bekas, tentunya untuk dijadikan sebuah SMPS atau kita melilit ulang, harusnya ke kokernya harus dilepas dahulu. Dan banyak pula yang mengeluhkan, memang untuk koker yang sudah terpasang seperti ini pastinya itu sudah dilem dari pabriknya. Bisa dilihat bagian sisi-sisi atau bagian tepinya dikasih lem ya. Dan ini tentunya sangat sulit sekali untuk kita lepas. Oleh karena itu kali ini saya akan memberikan tutorial caranya untuk melepas Ferit dari koker. Dan modalnya hanya satu modalnya, yaitu ketelitian dan kesabaran. Jadi nanti ini akan saya rebus. Hanya dengan cara rebus kalau saya ya. Sudah biasa menggunakan dengan cara direbus. Kalau kita blower dengan solder uap pasti gagal, karena apa? Dia akan patah. Jadi harus kita bakar, rebus sehingga panas bisa masuk ke dalam pori-pori dengan rata. Oke, saya akan langsung melakukannya. Seperti ini, airnya sudah mendidih, tetapi tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa. Kita tunggu saja sampai panasnya maksimal. Ini sekitaran berapa menit ya? Sekitar 10 menitan. Sekitar 10 menit. Jadi kita tunggu saja dulu ya sampai airnya menyusut ke permukaan trafonya. Oke, sudah sekitar 20 menit ya. Airnya sudah mendidih dan mulai menyusut. Ya. Mungkin kita bisa coba angkat satu ya. Kita angkat satu, kemudian kita akan mencoba melepas feritnya. Hingga ini sudah lunak. Bentar. Hati-hati tidak boleh jatuh ya. Kalau jatuh langsung patah itu biasanya feritnya. Sambil menunggu satunya kita rebus kembali. Seperti ini. Ini dia. Kita coba ambil cutter ya. Kita coba bersihkan lemnya seperti ini.
Ini sudah lunak ya lemnya ya. Lemnya sudah lunak. Sambil lalu kita lakukan dengan hati-hati, karena kesalahan sedikit saja ini pasti menyebabkan trafonya pecah. Seperti ini. Nah, dia sudah lepas ya, tinggal lem bagian yang ini, bagian samping pada bagian sambungannya ini. Tidak boleh dipaksa atau dicungkil ya, tidak boleh, tidak boleh, harus dengan kesabaran tingkat tinggi. Jadi kita bersihkan sedikit demi sedikit seperti ini. Jangan dipaksa untuk dicongkel. Nampaknya masih kuat, masih terlalu keras, kuat lemnya ini. Kalau lem bagian tengah saya kira sudah lepas ya ini, karena koker sudah bisa bergeser, sudah bisa digeser-geser seperti ini. Tinggal di bagian sambungannya ini dia. Seperti ini. Mungkin sebaiknya kita rebus lagi ya. Kita rebus lagi sambil lalu kita mengambil trafo yang satunya. Jadi ini trafo satunya. Kita bersihkan lemnya ini. Kalau sudah direbus, lemnya akan jadi lunak. Wih, panas. Nah, dia sudah bisa digeser-geser. Tinggal bagian sambungannya. Iya. Memang rada sulit ya teman-teman, karena
trafonya ini tidak, feritnya ini tidak bisa dicungkil. Kalau dicungkil pasti dia pecah bagian sininya. Dia harus telaten. Saya kira ini cara yang terbaik kalau menurut saya sih ya. Karena beberapa cara sudah pernah saya coba dengan dibakar pakai api ya. Terus di blower dan menggunakan solder uap juga pernah, tapi pasti gagal. Cuma memang tipe EE55 seperti ini memang agak keras ya. Memang agak bandel kalau dibuka. Kalau akan kita lepas feritnya memang bandel dia. Nggak seperti jenis-jenis yang lain yang memang lebih lunak. Ya mungkin kita akan coba rebus lagi dulu. Sambil lalu kita ambil yang satunya tadi. Ternyata dia langsung bisa dibuka teman-teman ini. Barusan setelah diambil satunya langsung bisa dibuka, dia terlepas sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita tidak boleh memaksa untuk mencongkel. Kalau memang masih belum bisa dibuka, sebaiknya kita rebus lagi. Ini dia ngelotok sendiri, terlepas sendiri dari kokernya. Lah ini dia. Nah, mantap kan? Mulus seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada cacat pada ferit. Oke, kita akan coba lagi satunya nanti sambil menunggu sebentar lagi. Ini dia caranya. Tanpa diketok-ketok. Yang penting lapisan lemnya yang di bagian tengah ini sudah terlepas. Terus kita tinggal rebus lagi. Jadi deh. Dia melepas sendiri. Rontok sendiri. Seperti ini. Tinggal satunya kita akan ambil. Jadi ini ya satunya ya teman-teman. Nah, kita paskan di bagian gelembungnya seperti itu. Kita ambil lagi. Kita angkat seperti ini. Langsung kita bawa ke meja, atas meja. Wih, panas. Seperti ini. Bentar. Moga-moga dia ngelotok sendiri rupanya. Ambu Pak Teh. Ya, ini dia. Ngelotok sendiri. Tanpa merusak ferit. Banyak sekali teman-teman yang belinya mahal-mahal, setelah dibongkar feritnya patah. Seperti itu. Oke, ini dia. Nah, mantap kan? Panas. Oke, seperti ini. Jadi feritnya sudah berhasil kita bongkar. Kita lepas dari kerennya. Jadi intinya untuk melepas ferit yang membandel itu tidak boleh menggunakan
ajian ngotot ya tidak perlu, itu tidak dianjurkan. Kita harus lebih bersabar, harus teliti dengan cara merebus berulang-ulang kali. Semoga ini bisa dipahami dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-temanku semua. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat. Silahkan di share atau di subscribe yang belum subscribe. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.